Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh satu buah produk CCTV. Tapi di sini saya tidak berniat atau bertujuan untuk mempromosikan atau mengiklankan produk ini. Akan tetapi ya produk ini yang selama ini menemani saya untuk memantau aktivitas yang berada di dalam maupun di luar kandang saya. Dari jarak yang cukup jauh, saya bisa melihat, memantau aktivitas yang ada di dalam kandang saya. Baik, di sini nanti saya akan membuka produk ini, apa saja yang ada di dalamnya. Kemudian juga akan mereview bagaimana cara penggunaannya. Kemudian untuk CCTV ini sendiri cukup ekonomis harganya. Saya beli kemarin hanya dengan per unitnya hanya dengan harga Rp350.000 saja. Dan ini bisa didapatkan di marketplace atau online shop yang saat ini ada, ataupun mungkin di toko elektronik juga bisa didapatkan. Saya menggunakan merek Swiss, tipenya adalah C6N ya. Ini kameranya 2 megapiksel ya, cukup jernih kok, cukup terang. Baik, fitur-fiturnya nanti bisa dicek sendiri. Ini sebetulnya ada, tapi nanti bisa teman-teman cek sendiri di marketplace ataupun bisa melihat spesifikasinya di internet gitu ya. Baik, langsung saja kita buka apa saja yang ada di dalamnya dengan nominal 350.000 itu. Di dalamnya ada apa saja? Yang pertama tentunya adalah buku manual book ya, buku petunjuk. Kemudian di sini ada kotak. Ini isinya pengait ya, pengait. Jadi ini ditempelkan di atas, nanti kemudian dibaut, terus CCTV-nya ditempelkan di bawahnya. Nanti ada yang sudah terpasang, nanti saya tunjukkan. Kemudian ada kepala charger, kemudian ada baut, dan di baliknya sini ada kabel ya. Ya, ini ada kabelnya cukup panjang. Oke, itu. Kemudian satu lagi di dalamnya ini adalah unit CCTV-nya. Jadi seperti itu. Ada unitnya, kemudian ada speakernya juga yang bisa kita pakai dari jarak jauh. Kalau kita mau berinteraksi dengan yang ada di sekitar CCTV itu bisa, nanti saya tunjukkan juga caranya. Kemudian ada slot untuk RJ45. Kemudian di sini ada charger ya, slot untuk charger. Kemudian di bagian depan itu ada kamera utama atau kamera CCTV. Kemudian ada lampu. Di sini adalah lampu untuk infrared. Ini berfungsi ketika malam hari, jadi tanpa cahaya pun CCTV ini bisa melihat pergerakan dengan jelas. Jadi jangan khawatir kalau nanti tidak ada penerangan di lingkungan atau sekitar CCTV, tetap nanti CCTV ini akan bisa melihat dengan jelas. Kemudian di sisi kiri dari kamera utama ini ada lampu indikator. Itu teman-teman, yaitu isi dari kotak ini. Jadi sejumlah
atau senilai 350.000 sudah mendapatkan CCTV yang nanti bisa kita pergunakan untuk memantau aktivitas kandang kita dari jarak yang sangat jauh, dari manapun. Yang penting bisa terkoneksi dengan internet, CCTV ini akan bisa kita pantau. Itu teman-teman untuk unboxing produk ini. Kemudian kita tunjukkan ya, ini yang baru dibuka, kita tunjukkan yang sudah terpasang. Ini di luar. Nah, itu saya gantung di sana, saya balik di sana. Itu ada satu unit, ini untuk memantau pergerakan yang dari yang berada di luar area kandang. Kemudian di kandang juga ada, ini kebetulan baru saya pasang 3, harusnya di dalam itu 4, jadi ada 4 lantai. Kemudian saya tunjukkan yang berada di dalam, itu ada satu unit yang di atas. Kebetulan kandangnya ada 2, jadi baru yang atas saja. Satu unit di kandang sebelah kiri, kandang A, kemudian satu unit berada di sebelah kanan atau kandang B. Tapi yang atas, yang bawah belum ada. Jadi ini saya pasang di sini. Nah, dari sini nanti akan bisa memantau pergerakan yang berada di dalam kandang. Nah, cukup luas. Itu teman-teman. Oh ya, saya tunjukkan untuk pemasangan dari pengaitnya tadi. Jadi ini charger saya pasang, kemudian dari charger ini menuju ke CCTV pakai, nah seperti ini. Terus pengaitnya, nah ini di skrup, kemudian ini tinggal putar saja. Seperti itu. Sudah terpasang. Oh iya, tadi kelupaan ketika unboxing, untuk penyimpanan. Jadi semua aktivitas itu bisa disimpan atau direkam dari CCTV ini. Tapi kita harus menambahi unit micro SD atau memory card. Tempatnya berada di nah di sini. Ini ada slot untuk micro SD, kemudian sebelah kirinya itu ada tombol untuk melakukan reset. Nah, nanti micro SD-nya tinggal memasukkan ke slot yang berada di balik kamera. Tergantung mau memakai memori berapapun bisa. Jadi seluruh aktivitas nanti akan terekam, akan tersimpan, maksudnya akan tersimpan di dalam memori tersebut. Jadi kalau kita kelewatan untuk melihat ataupun memantau, misalkan ada kejadian-kejadian apa, nanti kita bisa melihat histori videonya yang sudah tersimpan di dalam memori. Dan cara melihatnya tidak harus melepas memori, akan tetapi nanti bisa kita lihat historinya di aplikasi. Nanti saya tunjukkan cara pemakaiannya di dalam aplikasi. Itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan untuk unboxing. Kita lanjut ke konfigurasi atau penggunaan di dalam aplikasi nanti seperti apa. Itu ya. Terima kasih. Kita lanjut ke instalasi. Baik teman-teman, sebelum kita pasang di tempat yang kita inginkan, alangkah baiknya kita konfigurasikan dulu. Soalnya kalau kita pasang
di tempat yang kita inginkan kemudian belum dikonfigurasi, kita akan mengalami kesulitan. Karena apa? Karena QR code-nya itu berada di bawah unitnya, jadi di balik unitnya. Karena ketika kita konfigurasi itu harus scan QR code-nya. Langsung saja kita menuju ke aplikasinya. Jadi kita memakai Android untuk memasang atau menggunakannya. Langsung kita pasang aplikasi SFish seperti ini. Bagi yang belum ada, HP belum ada aplikasi SFish-nya, bisa download langsung di Play Store, namanya SFish. Nah ini karena ini sudah saya pasang, jadi kita tinggal pakai saja. Caranya kita buka aplikasi SFish, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita masuk pakai akun Google saja supaya lebih simple. Nah, kita klik logo atau icon Google di sini, kemudian kita masuk menggunakan akun kita, bebas akunnya. Kita tunggu. Nah, di sini sudah ada tiga unit yang on. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ini di luar, kemudian ini di dalam atas kandang A, ini yang kandang B. Kita tambahkan kamera yang tadi saya unboxing. Caranya yakni kita klik tombol plus yang berada di pojok kanan atas. Nah, kita pilih kamera, kemudian izinkan, oke. Nah, ini dia. Jadi kita harus scan QR code dari unit. Tempatnya atau letaknya berada di bawah unit. Nah, kalau kita sudah pasang, nanti kita tentunya kesulitan harus naik. Kalau sudah terbaca QR code-nya, tentunya nanti akan muncul seri dari CCTV ini. Kemudian klik saja atau centang perangkat dinyalakan, kemudian klik tombol selanjutnya. Selanjutnya kita centang juga indikator berkedip biru. Nah, ini pastikan teman-teman nanti sudah menyalakan CCTV-nya atau menghubungkannya dengan adaptor ya, sudah on, dinyalakan atau disambungkan dengan listrik. Jadi indikatornya ketika dinyalakan CCTV-nya itu berwarna merah, akan tetapi nanti kita nunggu sebentar, indikatornya akan berwarna biru. Jadi kalau masih berwarna merah, nanti jangan diklik indikator berkedip berwarna biru ya. Jadi pastikan indikator yang berada di samping kiri kamera itu berwarna biru. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita klik selanjutnya. Kemudian untuk lokasinya ini tidak apa-apa. Oh ya, harus ya. Kemudian izinkan, kemudian nyalakan. Oh, ini harus menyalakan akses lokasi ya. Kita kembali. Nah, sampai di sini ini kita harus menyandingkan dengan WiFi yang ada di lingkungan CCTV. Jadi kelupaan tadi, perangkat ini atau CCTV ini harus didukung dengan koneksi internet. Nah, di sini kita menggunakan atau saya menggunakan WiFi ya. Ini harus satu jaringan. Kemudian kita masukkan sandi WiFi kita untuk menyandingkan. Kemudian klik selanjutnya. Terus sambungkan. Kita masih menunggu.
Oke, sambil menunggu, sekali lagi CCTV ini, unit ini harus didukung dengan koneksi WiFi atau koneksi internet. Kita masih menunggu progres dari penyambungan atau konfigurasi. Ya, unit sudah merespons. WiFi sudah connect. Tinggal kita tunggu, sudah hampir 80%. Ya, ini sudah terkoneksi. Baik, sudah terkoneksi. Kemudian kita atur ya, disesuaikan saja. Kemudian klik selanjutnya. Begitu juga dengan HP ini, nanti juga harus terkoneksi dengan internet. Jadi misalkan kita dimanapun, di luar kota atau dimanapun kita berada, HP harus terkoneksi dengan internet. Kemudian WiFi juga harus tetap menyala di lingkungan CCTV untuk untuk bisa memantau atau menjalankan keduanya. Nah, ini bisa diatur di mana diletakkan atau menggunakan nama lain juga bisa di set. Kalau ini cukup seperti ini saja, saya klik selesai. Nah, ini diuji coba dulu saja. Nah, sudah terkoneksi. Jadi tadi hanya ada 1 2 3, sekarang sudah tambah 1 yang ada di luar ini. Nah, ini sudah terkoneksi ya, sudah bisa terpantau. Kita coba cek. Nah, ini sudah real time. CCTV ini sudah real time, bisa kita pantau dari mana saja. Kemudian di sini ada fitur-fiturnya, ada riwayat video. Ini untuk melihat rekaman atau histori dari video tersebut. Ini masih menggunakan cloud. Kalau mau menggunakan memory card, tinggal geser. Nah, ini ada rekamannya. Kemudian ini ada fitur untuk memfoto, untuk merekam real time ketika kita lihat. Kemudian di sini, nah ini ada fitur yang bisa kita gunakan untuk menggerakkan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah ya. Kita coba ke bawah. Nah, bisa kita gerakkan. Kemudian ke kanan bisa. Ini gambarnya, saya coba gerakkan ke kiri, bisa. Saya coba gerakkan ke kanan, kemudian ke atas, naik dia, kemudian ke bawah, juga turun. Itu teman-teman fitur dari CCTV ini. Kemudian resolusinya juga bisa kita atur. Ada Ultra HD, high definition, kemudian standar. Nah, itu kita coba lihat CCTV yang lain ya. Unit yang lain di atas utara ini. Nah, ini yang tadi saya tunjukkan di atas tuh. Kemudian saya coba riwayat video. Nah, ini adalah riwayat atau pergerakannya. Nah, ini tadi saya ya, mohon maaf. Tadi ketika merekam, saya kembalikan. Saya coba yang luar.
Nah, ini yang luar, kita lihat riwayatnya. Nah, banyak sekali riwayatnya. Saya coba riwayat tadi pagi ya. Nah, ini tadi pagi. Riwayat ini akan berjalan atau akan merekam ketika ada pergerakan saja. Jadi kalau tidak ada pergerakan, tidak akan merekam. Bisa sebetulnya disetting merekam terus, tapi nanti memorinya pasti akan memakan banyak ruang. Jadi ini hanya saya setting ketika ada pergerakan saja. Dan ketika memori ini sudah penuh, nanti otomatis riwayat yang terdahulu yang paling bawah itu akan terhapus dan ditimpa oleh riwayat yang atau rekaman yang baru. Ini riwayat tadi pagi, saya tunjukkan. Nah, kita kembali, ini kembali ke real time-nya. Itu teman-teman, penggunaan dari aplikasi ini sangat membantu sekali dan sangat bermanfaat sekali untuk kita yang punya mungkin usaha ataupun di perkantoran juga bisa, ataupun di mana saja yang kita butuhkan untuk perlu itu dipasang CCTV. Ini sangat membantu sekali dan bisa kita pantau dari jarak yang cukup jauh dengan harga yang cukup ekonomis juga. Itu teman-teman, sekian video dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan dalam penyampaian tutorial ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.